tapi kami percaya Tuhan akan memberikan sukacita yang daripadamu. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang selalu memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo anak-anak, kita harus tetap semangat, kita bernyanyi lagi. Yesus kekasih jiwaku, pakai gerakannya. Ya, berdiri ya. Berdiri semua, ayo. Halo adik-adik semua, masih semangat? Ya, Amang harap kita masih semangat. Kita tadi sudah bernyanyi dan berdoa,
bergembira memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum mendengarkannya. Mari satukan hati pikiran kita semua, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing hari ini. Berkatilah ibadah-ibadah kami, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi pengertian kepada kami dan memberi kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan. Silakan Alkitabnya dibuka dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sambil membaca Alkitabnya, kita dengarkan firman Tuhan demikian. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah di tempatnya manusia yang bentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh Hawilah, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang penciptaan manusia, Taman Eden sebagai bagian dari bumi ini. Nah, ada 2 hal yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita dalam khotbah pengajaran hari ini. Yang pertama adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Nah, setelah Tuhan menciptakan,
Tadi disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7. Adik-adik sekolah minggu, masih hafalkah titah ke-4? Mari coba kita sama-sama ucapkan titah ke-4. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Bagus, itulah isi titah yang ke-4. Adik-adik semua, setelah Allah bekerja dalam 6 hari, ia berhenti pada hari yang ke-7. Inilah dasarnya mengapa kita harus beristirahat pada hari Minggu setelah bekerja atau belajar di dalam 6 hari. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya dalam 1 hari itu, yaitu pada hari beristirahat itu, manusia harus juga memenuhi apa yang perlu bagi rohaninya. Makanya kita pada hari Minggu itu beribadah supaya setelah menerima firman Tuhan, setelah beribadah, kita menjadi semangat kembali. Itu artinya kita beroleh kekuatan lagi dari firman Tuhan untuk bekerja atau belajar melakukan aktivitas kita 6 hari berikutnya. Itu artinya kita harus ingat untuk memenuhi kebutuhan rohani kita dengan beribadah, berdoa kepada Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi manusia itu seperti gadget atau seperti handphone yang bisa saja kehabisan baterai. Manusia bisa kehabisan semangat. Kalau HP bisa lowbat, maka manusia juga suatu waktu bisa kelelahan. Nah, kalau manusia seperti itu, karena di dalam 6 hari dia sudah bekerja atau belajar, maka pada hari Minggu imannya dicas lagi. Seperti handphone tadi, dicas lagi supaya ada daya, ada semangatnya untuk belajar lagi, untuk bekerja lagi setelah dicas. Nah, yang membuat kita menjadi semangat itu tadi Amang sebutkan adalah firman Tuhan yang kita dengarkan. Nah, ini juga adik-adik mengajarkan kita untuk memakai waktu dengan baik. Ada waktunya kita bekerja atau belajar, dan ada juga waktu kita untuk beristirahat. Jangan bekerja atau belajar terus. Apalagi jangan hanya beristirahat terus. Keduanya harus seimbang. Yang kedua adik-adik, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dalam nats kita tadi disebutkan juga Allah menciptakan manusia. Setelah dia ciptakan manusia, Adam dan Hawa, lalu ia juga menciptakan satu taman. Taman apa namanya adik-adik? Iya, Taman Eden. Di Taman Eden Tuhan menyediakan semua yang perlu untuk manusia yang diciptakannya. Itu sama seperti kita juga.
Kalau Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menyediakan Taman Eden dan di dalamnya semua yang perlu untuk Adam dan Hawa Tuhan sediakan, maka kita juga saat ini Tuhan menciptakan kita, Tuhan pasti juga menyediakan semua yang perlu buat kita sekarang. Tapi kita punya tugas. Kita harus menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Karena kalau semua ciptaan Tuhan bertumbuh dan hidup dengan baik, dipelihara dan diperhatikan, maka itu juga untuk kehidupan kita sebagai manusia. Itu semua untuk kebaikan kita. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak serakah. Jangan merusak ciptaan Tuhan hanya karena ingin memiliki banyak. Kita harus percaya Tuhan menyediakannya apa yang perlu bagi kita secara sempurna. Jangan karena mau memiliki banyak dari apa yang Tuhan ciptakan ini, sampai-sampai juga kita lupa beristirahat. Untuk itu, adik-adik semua, adik-adik yang baik, mari kita aminkan firman Tuhan. Yang pertama tadi, pakailah waktu sebaik mungkin seperti Tuhan pesankan hari ini. Ada masanya kita bekerja untuk mencari nafkah, untuk belajar mencari ilmu. Tetapi ada juga masanya kita beristirahat dari semuanya dan mengisi iman kita dengan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita, yaitu pada hari Minggu. Yang kedua, peliharalah bumi dan ciptaan Tuhan. Jangan merusaknya, karena Tuhan pasti menyediakan semua yang perlu bagi kita. Kalau itu semua kita rusak, maka kita juga yang tidak kebagian dari berkat Tuhan. Tugas kita adalah kita pelihara semua yang Tuhan ciptakan untuk kebaikan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat sapaan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menghargai seluruh ciptaan yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kami, dan juga supaya kami dapat memakai waktu dengan baik, bekerja atau belajar dengan baik, dan kami juga memiliki waktu untuk istirahat, untuk mengisi kehidupan rohani kami dengan firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk setia kepadamu, dan Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami masing-masing. Bapa di sorga, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini masih tetap beribadah di rumah, bahkan juga masih belajar dari rumah. Suatu saat dan dalam waktu yang tidak lama lagi Tuhan akan mengizinkan kami dapat beribadah di gereja dan juga dapat belajar di sekolah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan membuang jauh virus corona yang menyebar saat ini, supaya kami terlindung, karena Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ayo anak sekolah minggu, tadi sudah dengar firman Tuhan dari yang pendeta. Kita mau serahkan persembahan kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi, bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.